deret geometri tahingga dan aplikasi barisan dan deret. Nah, sekarang kita belajar pertama deret geometri tahingga. Adapun tujuan pembelajaran dari deret geometri tahingga ini, kalian diharapkan dapat pertama memahami deret geometri tahingga, kedua memahami penerapan atau aplikasi dari deret geometri tahingga. Tahingga itu berarti banyak sekali ya, banyak banget. Nah, kita lihat di sini definisi daripada deret geometri. Deret geometri tahingga adalah deret geometri dengan banyak sukunya tak berhingga banyaknya. Ya. Deret geometri tahingga ini dengan rasionya harga mutlak R lebih besar daripada 1 ini. Kalau begini dia nggak bisa dapat dihitung ya, Sedangkan kalau deret geometri dengan rasio antara ini ya, min 1 dan 1, kalau R-nya antara min 1 dan 1, tapi dia R-nya nggak boleh 0 ya, nggak boleh sama dengan 0, bukan 0, dapat dihitung. Nah, sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 jika N-nya semakin besar. Nah, deret geometri tahingga yang tidak mempunyai nilai disebut dengan deret divergen, sedangkan deret geometri tahingga yang mempunyai nilai disebut deret konvergen. Dan dirumuskan sebagai berikut ya. S tahingga sama dengan A per 1 minus R. Tadi R-nya itu harus di antara min 1 dan 1 gitu ya. Nah, tidak boleh masuk min 1, tapi dia di antaranya ya. Dan R-nya itu nggak boleh sama dengan 0 ya. Tentukan S tahingga dari pertama A 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seperlapan tambah titik. Nah, S tahingga tadi kan rumusnya adalah A per 1 min R. Nah, kita berarti membutuhkan A dan membutuhkan R. Nah, A nya diketahui adalah 1 ya, hanya 1. Kemudian R-nya adalah dapat dari mana? Setengah bagi 1 atau seperempat bagi seperdua. Nah, hasilnya seperempat bagi seperdua setengah. Setengah bagi 1 setengah juga sama ya. Jadi rasionya harus sama. Nah, mau dari sini bagi 1 atau dari sini bagi seperempat, seperlapan bagi seperempat boleh juga ya, bebas ya. Dimana kalian nyaman untuk mencarinya dan lebih gampang gitu ya. Nah, setelah kita dapat keduanya itu A sama R, maka kita masukkan ke dalam rumus S tahingganya itu adalah A per 1 min R, maka A nya dapat tadi adalah 1, masukin 1 minus R, R-nya adalah tadi setengah, jadi 1 per 1 min setengah, 1 per 1 min setengah itu adalah setengah ya, 1 kurang setengah yaitu setengah. Nah, dapat dari mana? 1 bagi setengah itu kan sama dengan 1 kali, kalau dikali jadi bagi jadi kali, jadinya 2-nya naik ke atas ya. Jadi 2 per 1 dibalik jadi 1 kali 2, 2 bagi 1 yaitu 2. Jadi nilai daripada S tahingga adalah sama dengan 2. Untuk barisan geometri tadi adalah 1/2, seperempat dan seterusnya. Kita masuk ke contoh 2. Suatu dari geometri tahingga jumlahnya adalah 20. Jadi kita ketahui S tahingganya gitu ya, berjumlah sama dengan 20. Dan suku pertamanya adalah sama dengan 10. Nah, kita ketahui A sama dengan 10. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. 6 suku pertamanya ya. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, kita masukkan dulu. Kalau kita punya rumus S tahingga sama dengan 20, maka kita masukkan dulu ke rumus S tahingga. Nah, sama dengan A per 1 minus R ya. Nah, kita ketahui tadi S tahingganya adalah 20 sama dengan A nya dari 10 bagi 1 minus R. Nah, kita memerlukan R kenapa? Karena kita perlu untuk menghitung jumlah 6. Karena kita perlu 6 suku pertama, atau kita butuh nanti S6 ya. S6 kan ada rumusnya itu ya. Kita lihat
Oke, kita lihat S6 nya kan kita carikan adalah S6, sehingga S6 nya adalah rumusnya sama dengan A kali 1 minus R pangkat, ini karena udah pakai 6 berarti ganti aja jadi 6 ya, R pangkat 6 dibagi dengan 1 minus R. S6 sama dengan A nya tadi 10 kali 1 minus, tadi kita dapat R nya adalah setengah, pangkat 6 kemudian dibagi 1 minus setengah sama dengan 10 kali 1 minus, nah ini dulu kita pangkatkan jadi 1/64. Jangan dikurangi dulu terus dipangkatin ya, jangan 1 kurang setengah baru pangkatin 6, enggak gitu. Tapi yang ini dulu, yang dipangkat dulu, ini yang dikerjakan duluan. Nah, yaitu 1/64 hasilnya, baru nanti 1 dikurang ini ya. 1 kurang 4. Jangan dikerjakan ini dulu, nanti salah hasilnya ya. 1 kurang 1/64 sama dengan ini kan, berarti 1 kurang 1/64 itu berarti 1 itu kita ganti jadi 64/64 kurang 1/64 sama dengan 63/64. 63/64. Nah, ini dikali 10. Kenapa dikali 2? Karena tadi dibagi setengah. Jadi kan tadi 10 kali 63/64 kali, nah ini 2/1. Jadi karena bagi kita bikin jadi kali, maka dia kali balik menjadi 2/1, sehingga 2 bagi 1 adalah hasilnya 2, jadi 10 kali 63/64 kali 2 ya. Jadi S6 nya itu berapa? 6 suku pertama itu sama dengan, kalikan aja 10 kali 63 kali 2 bagi 64 ya. Jadinya kan 10 ini bisa sama-sama dibagi 2, jadi 10 bagi 2 5, 64 bagi 2 32, kemudian ini juga masih bisa dibagi 2 bagi 2 lagi 1, ini 32 bagi 2 adalah 16, sehingga diperoleh sisanya adalah 5 kali 63 kali 1 yaitu 315 dibagi dengan 16, ini ya, dibagi dengan 16. Nah, sama dengan pecahan campurannya 19 11/16 ya. Jadi pecahan campurannya adalah 19 11/16. Pecahan campuran udah kalian pelajari dong waktu SD ya, pasti bisa. Jadi nilai S6 itu sama dengan nilainya 19 11/16. Ini adalah hasil jawaban yang paling sederhana dalam matematika ya. Nah, sekarang kita belajar tentang penerapannya apa, penerapan dari geometri Tahingga ini seperti apa. Pada modul kali ini kita akan belajar seperti apa sih penerapan dari geometri Tahingga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu penerapan dari geometri Tahingga yaitu untuk menghitung panjang lintasan bola yang jatuh. Nah, ini biasanya keluar di soal-soal ya, soal-soal ujian. Selain itu, aplikasi dari Tahingga dapat pula digunakan untuk menghitung pertumbuhan sebuah bakteri tertentu. Nah, boleh seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Lebih jelasnya lagi mengenai contoh soal cerita dari geometri Tahingga akan kita bahas setelah kita mencari rumusannya. Sebuah bola dilemparkan ke atas ataupun langsung dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Kemudian bola tersebut menghantam lantai dan memantul kembali ke atas. Kejadian tersebut berlangsung terus-menerus hingga akhirnya bola tersebut kembali memantul. Dapatkah kalian menentukan formula untuk menghitung panjang lintasan yang dilalui bola berhenti? Nah, inilah yang akan kita pelajari di sini. Siap, yuk kita mulai. Bola dilempar ke atas ya. Nah, bola ini misalnya kita bola dilempar ya, dilempar ke atas kan. Ketika bola dilemparkan ke atas, maka terbentuk lintasan bola seperti yang ada di bawah ini. Jadi kalau bola kan memantul ke atas ke bawah lagi ya, dan ke atas terus dia ke bawah, terus habis itu dia memantul lagi, pasti kan nggak setinggi yang pertama gitu, naik lagi ke atas gitu ya, terus habis itu dia turun lagi ke bawah gitu ya. Nah, pasti turunnya juga sama, panjangnya lintasannya sama. Nah, habis itu dia naik lagi ke atas. Nah, tapi turunnya juga sama dong, masa ini pasti dari atas ini ya sama ya ke bawah, tapi dia pas mantul juga lebih pendek gitu ya, seterusnya ya, nah ke bawah sampai dia paling kecil gitu ya, nanti jadinya pendek gitu ya, terus sampai tak berhingga gitu. Nah, lintasan yang dilalui oleh bola ada bagian yang naik dan ada bagian yang turun ya. Kita lihat nih, ada naik ada turun.
Panjang lintasan naik yaitu kita sebut S tahingga sama, dan panjang lintasan turun atau kita bilang PLT turun, panjang lintasan turun yaitu S tahingga juga. Nah, sehingga total panjang lintasan itu sama dengan panjang lintasan naik ditambah panjang lintasan turun ya. Oke. Anak-anak, kenapa dia namanya sama S tahingga? Ini juga S tahingga ya. Kenapa sama? Karena dia lihat nih gambar polanya sama nih, yang naik nih, naik sama gitu ya, nih sama yang naik ini ya, ini naik semua tanda panah ke atas berarti dia naik. Nah itu dia juga sama, panjangnya sama dengan yang ke bawah nih, ke bawah ya, karena sama dia tetap dia namanya S tahingga gitu. Nah yang naik S tahingga, yang turun juga S tahingga sama gitu, sehingga panjang lintasan itu nah ditambahkan aja gitu ya, yang naik dulu nih S tahingga, hasilnya sama juga S tahingga untuk turun karena panjang lintasannya sama. Jadi sama dengan berapa nih S tahingga? 2 kali S tahingga, sehingga panjang lintasannya adalah 2 kali A per 1 min R gitu ya. Jadi panjang lintasan bola itu adalah 2 kali karena tidak cuma dia naik tapi dia juga turun gitu ya. Jadi 2 kali daripada A per 1 minus R. Ini rumusnya ya. Nah, bagaimana kalau bola dijatuhkan ke bawah? Tadi kalau pertama bola dilempar ya ke atas. Kalau sekarang bola dijatuhkan ke bawah dari atas ya. Nah, hampir sama kasusnya seperti yang dilemparkan ke atas. Yang membedakan adalah lintasan awal yang naik dihilangkan, sebab bola langsung dijatuhkan dari atas. Jadi dia langsung jatuh dari atas nih, bola nih langsung dijatuhkan ke atas. Habis itu kan dia mantul nih, langsung memantulnya kan nggak seperti awal lagi segini ya. Kemudian dia turun lagi. Nah, habis itu turun lagi bolanya. Nah, pasti turunnya sama. Kemudian dia naik lagi nih, si bola naik lagi ke atas gitu ya, pasti turunnya sama gitu. Nah seperti ini lintasannya, sehingga kita lihat sini formula untuk mencari panjang lintasannya adalah sebagai berikut, sama dengan ya seperti tadi 2 S tahingga kurang A kurangi A. Kenapa? Karena tidak ada tadi yang dilempar ke atas gitu kan, nggak ada, ini nggak ada, sehingga sama saja seperti yang tadi itu 2 kali S tahingga, cuman dikurangin panjang lintasan A ini yang awal ini nggak ada, sehingga dikurangi A sama dengan 2 kali A per 1 minus R kurang A, nah, sehingga panjang lintasannya seperti ini rumusnya ya. Atau boleh juga ini, saya ulang lagi ya, boleh juga ini kita hitung dulu sama seperti ini panjang lintasannya, misalnya dia ini ya S tahingga juga gitu, tapi kita mulai A nya yang ini gitu, bukan yang ini. Jadi kita ambil misalnya ini A2 nya nih, A1 gitu ya. Jadi S tahingganya berapa nih? 2 kali A2 nih misalnya per 1 minus R gitu ya. Nah setelah kita tahu berapa nih, nah ini panjang berapa S tahingganya, habis itu ditambah dengan si A1 ini, panjang lintasan yang ini doang gitu. Boleh seperti itu juga gitu ya. Jadi boleh konsepnya seperti ini, dianggap semuanya ya, semuanya seperti ini, yang ini dihitung dari awal ini, tapi bisa juga dihitung ini aja, yang ini aja. Nah, mirip ini kan, tambah dengan lintasan yang pertama yang dilempar dari atas gitu, A1. Boleh seperti itu juga ya. Nah, contohnya kita lihat soal ini. Sebuah bola dilempar ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1,5 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, bola dilempar ke atas, misalnya bola dilempar ke atas nih, ke atas, kemudian dia turun kan, turunnya sama nih, sama bolanya turun ya, turun, kemudian dia naik lagi nih. Nah, pertama dia 6 meter gitu ya, lempar ke atas 6 meter, terus dia turun lagi, kemudian dia mantul lagi itu adalah setengah dari tinggi sebelumnya. 6 kali setengah berarti 3 gitu ya, turun juga 3 meter gitu ya, 3 juga sama. Nah ini 6 ini 3. Nah jadi setengah dari tinggi sebelumnya berarti kita ketahui rasionya ternyata adalah setengah. Nah kita lihat ya,
Ini kalau kita bikin tuh berarti berapa tuh, 6 tambah 3 tambah berikutnya ya, 6 tambah 3 tambah setengah daripada 3 gitu ya, 3 kali setengah berarti 3/2 tambah titik nggak terhingga ya. Nah itu adalah barisan dan deret geometri tak hingganya. Nah kita tinggal masukkan ke rumus. Nah diketahui kan karena dia 2 kali gitu ya, 2 kali, pertama kan A per 1 minus R, yaitu 6 per 1 minus setengah. Nah karena ada 2 kalinya seperti ini, karena ada sama nih gitu, sama, maka ini 2 kali kan kata rumus tadi, maka 2 kali 6 per 1 minus setengah, sehingga kita peroleh 6 per setengah sama dengan 2 kali 6 kali 2 per 1 kayak gini ya. Berarti hasilnya 2 kali 6 kali 12, 2 adalah 12, 2 kali 12 adalah 24 meter. Jadi panjang lintasan semuanya itu, si bolanya itu yang dilemparkan itu ke atas sampai akhirnya dia berhenti itu adalah 24 meter ya. Contoh 2, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan bola sampai berhenti? Nah, ketinggian 5 meter. Nah, dilempar nih bola nih ketinggian 5 meter kan. Nah, kan setelah itu kan dia mantulnya setengah dari 3/5 dari tinggi sebelumnya. Jadi 5 kali 3/5 berarti 3 ya. Nah, 5 ke 3 kemudian apalagi turun lagi 3 gitu ya. Kemudian sini lagi 3/5 lagi nih. Jadi 3 kali 3/5 9/5 ya. Turun lagi sama, dan seterusnya 9/5. Nah kayak tadi rumusnya tadi kan 2 kali, nah, dibikin 5 nih, 2 kali A per 1 minus R kurangi A misalnya, jadi 2 kali hanya tadi 5 ya per 1 minus 3/5. Nah kalau kita lihat minus A berarti kita lihat jadi dia 2 kali 5 10 per 1 minus 3/5. Nah gitu ya, ini 2 kali 5 per 1 minus 3/5 dikurangi 5 gitu ya, 10 kali jadinya balik 5/2 kurang 5 berarti 10 bagi 2 5, 5 kali 5 25 kurang 5 berarti 20 meter. Jadi panjang lintasan itu adalah sampai berhenti adalah 20 meter. Atau kita juga bisa bikin seperti tadi Ibu bilang itu kan, kita anggap ini adalah yang kita hitung ini gitu, nggak masuk ini. Jadi 2 kali A ini, A nya adalah 3 gitu ya, per 1 minus 3/5 gitu R nya ya, baru nanti ditambah dengan 5 gitu, tambah dengan 5. Jadi kita anggap itu bukan dari awal ini, tapi yang dari 3 ini, 2 kali ini gitu ya. Jadi dapat 2 kali 3 per 1 minus 3/5, ini adalah kan 1 itu 5/5 berarti 5 kurang 3 2/5 tambah 5 nanti, jadi 2 kali 3 kali ini baliknya jadi 5/2 tambah 5 gitu ya. Nah setelah dapat ini kan tambah 5 tadi yang panjang lintasan ini. Jadi berapa nih, 2 kali 3 kali 2 nih dibagi 2, ini kalikan aja, bagi aja ya, bisa jadi 3 kali 5 15 tambah 5 sama dengan 20. Jadi panjang lintasan 20. Ini boleh begini caranya juga, boleh juga begini. Kalau ini kan mulainya dari 5 nih hanya, kalau ini hanya mulai dari 3, nanti baru tambah 5 panjang lintasannya gitu ya. Nah anak-anak, itulah pembahasan tentang aplikasi dari geometri tak hingga dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kamu mau lebih paham ya lagi tentang materi dari geometri tak hingga. Sekarang kita mau belajar aplikasinya ya. Kita belajar aplikasi dan atau penerapan barisan dan deret. Barisan dan deret apa? Aritmatika dan geometri gitu ya. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat pertama memahami aplikasi barisan dan deret, kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan atau aplikasi dari barisan dan deret ya.
Anak-anak, untuk selanjutnya ini kita akan belajar aplikasi atau penerapan barisan dan deret. Banyak sekali penerapan materi barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, misalnya antara pertumbuhan. Nah, deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai disebut dengan deret divergen. Sedangkan deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai disebut dengan deret konvergen. Contohnya, ada pertumbuhan atau pertumbuhannya apa aja? Ada perkembangbiakan bakteri, ada pertumbuhan penduduk. Nah, itu termasuk dalam deret ya. Deret dan deret geometri ataupun aritmatika. Nah, untuk rumus pertumbuhan aritmatika itu adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah I kali N gitu ya. Nah, sedangkan atau bisa juga Mn sama dengan M0 tambah B kali N, dimana Mn itu apa? Mn jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu gitu ya. Setelah berapa waktu itu disimbolkan dengan N. Kemudian M0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula gitu ya, mula-mula. Jadi ini mula-mula, yang ini setelahnya gitu ya. Nah, itu apa? Ini adalah persentase pertumbuhan. Nah, persentase pertumbuhan. B-nya adalah apa? Nilai beda pertumbuhan. Dan N itu apa? Jangka waktu pertumbuhannya berapa lama gitu ya. Sedangkan rumus pertumbuhan geometri, nah kalau di sini aritmatika I kali N, sedangkan kalau di sini F0-nya kali 1 tambah I. Jadi tambah I, kemudian N mereka-nya ini dipangkatkan dengan N. Nah, kalau ini kan beda nih, I kali N, ini pangkatkan N ya. Atau Mn atau jumlah suatu objek setelah N waktu itu adalah M0 mula-mula, jumlah mula-mula dikali dengan R rasionya dipangkatkan dengan N, jangka waktu pertumbuhannya berapa. Nah, yang ini untuk geometri ya, yang ini untuk aritmatika. Jangan disamakan, ini beda ya, beda rumusnya. Nah, kita lihat untuk rumus pertumbuhan geometri sendiri ini sama ya. Definisinya Mn itu jumlah suatu objek setelah N waktu, M0 adalah jumlah suatu objek mula-mula, I-nya persentase pertumbuhannya, R rasio ya, rasio pertumbuhan, di mana R harus lebih besar daripada 1 ya. Ini syaratnya. Kemudian adalah N, jangka waktu pertumbuhannya berapa lama. Contohnya, Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan adalah sebesar 3 juta rupiah. Jika si Elsa ini mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000 rupiah, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011? Nah, namanya kenaikan gaji berkala gitu ya. Setiap tahun 200.000. Kira-kira ini rumusnya kita pakai geometri apa aritmatika. Nah, karena kenaikannya setiap tahun 200.000, ini bukan pengali gitu ya, jadi pertambahan gitu, maka dia masuk kepada rumus pertumbuhan untuk barisan aritmatika. Rumusnya apa? Nah, karena kita di sini nggak punya persentase, maka rumusnya adalah pakai yang M0 tambah B kali N gitu ya. Nah, kita ketahui gaji mula-mula permulaan itu kita namakan M0 sama dengan 3 juta. Sedangkan gaji berkalanya atau pertumbuhannya itu bedanya tuh 200.000. Diketahui jangka waktunya berapa lama. Nah, dari 2005 ke 2011 ini berarti kan setiap awal nih, awal. Nah, pada awal lagi. Jadi dia berapa tahun nih jangka waktunya? Berarti 6 tahun gitu ya. 6 tahun, sehingga masukin ke rumus Mn sama dengan M0 tambah B kali N. Berarti 3 juta tambah 200.000 kali 6 gitu ya, sama dengan 3 juta tambah, nah ini berapa nih, 200.000 kali 6 adalah 1.200.000. Sehingga diketahui gaji dia pada awal tahun 2011 adalah 4.200.000 rupiah gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang koloni bakteri ya. Ini
Suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Setiap 5 menit ya. Membelah 2 menjadi 2, itu membelah lagi jadi 2, di 2 lagi gitu ya. Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, maka tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Nah, kira-kira ini soalnya apa nih gitu ya. Soal aritmetika atau geometri. Kalau kayak gini mah membelah 2 itu berarti 2 gitu, berarti dia adalah barisan geometri gitu ya. Nah, rumusnya adalah bakterinya berarti Mn sama dengan M0 tambah M0 nanti kali Rn ya. Saya ulangi, Mn sama dengan M0 kali R pangkat M ya, bukan kali N ya. Nah, diketahui tadi kan mula-mula itu bakterinya ada 90 gitu ya. Maka tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Nah, tadi membelahnya setiap berapa menit nih? Setiap 5 menit dia membelah menjadi 2 gitu, setiap 5 menit. Nah, berarti setelah setengah jam kalau 5 menit gitu ya, 5 menit 2 gitu, berarti setelah setengah jam dia berapa gitu. Setengah jam itu berapa nih? 30 menit. Saya ulangi lagi, jadi mula-mulanya adalah 90, R-nya sama dengan 2, kemudian karena jangka waktunya adalah dalam setengah jam itu dia berapa kalinya gitu ya. Berarti tadi kan setiap 5 menit dia 2 gitu ya, membelah gitu. Jadi dia berapa kali nih? Berarti 30 bagi 5 gitu, 6. Jadi periode waktunya adalah 6. Mn-nya berapa? Mn-nya sama dengan M0 kali R pangkat, bukan R kali N tapi R pangkat N gitu. Jadi berapa nih? Mn sama dengan 90 kali 2 pangkat 6 sama dengan 90 kali 2 pangkat 6 adalah 64. 90 kali 64 adalah 5760 bakteri. Jadi jumlah bakteri dalam setengah jam ini 5760. Jadi dari tadi 90 awal itu banyak banget nih, langsung dia membelah diri itu cepat banget menjadi 5760 bakteri hanya dalam setengah jam. Nah, peluruhan dari geometri, peluruhan untuk dalam aplikasi ini itu peluruhan contohnya adalah penurunan, ada misalnya contohnya penurunan nilai jual mobil atau penurunan jumlah populasi hewan. Nah, itu disebut dengan contoh dari aplikasi peluruhan. Nah, rumus peluruhan untuk aritmetika ini sama tuh kayak yang tadi ya. Dia tapi yang tadi kan 1 tambah IN gitu ya, I kali N gitu ya. Kalau ini kalau peluruhannya menjadi minus gitu ya. Jadi nggak usah dihafal capek-capek. Udah kalau pertumbuhan tambah, kalau peluruhan dia minus gitu, sama aja rumusnya kayak tadi, cuma dia plus, jadi dari plus menjadi minus. Definisinya Mn, M0, IBN nya adalah sama ya, tapi dia tadi kan kalau tadi dia pertumbuhan, nah ini sekarang jadi peluruhan gitu ya, persentase peluruhan, nilai peluruhan gitu. Nah, kalau untuk rumus peluruhan geometri gitu ya, sama kayak tadi. Kalau tadi kan plus, dia sama juga, ini dia kayak tadi ya, si geometri peluruhan jadi minus gitu, minus I pangkat N gitu ya, I1 minus I. Kalau tadi kan plus ya, sekarang minus. Nah, sekarang ini sama kayak tadi gitu ya, rumusnya yang kayak tadi pertumbuhan, tapi ternyata bedanya di mana gitu, di rasio. Kalau tadi rasionya dia pertumbuhannya R besar dari 1, syaratnya rasionya, tapi kalau peluruhan ini ya, peluruhan ya harus kurang daripada 1. Jadi kalau ini tadi pertumbuhan dia lebih besar daripada 1, peluruhannya harus kurang dari 1, itu syaratnya. Sama yang juga adalah jangka waktu peluruhan ya. Kita lihat contohnya untuk peluruhan. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta rupiah. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya,
maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Nah, kira-kira ini soalnya apa? Geometri atau aritmatika? Nah, karena setiap tahunnya harganya mengalami penyusutan 20%, maka ini 20%-nya berarti itu pengalinya ya. Maka ini adalah masuk ke dalam contoh soal peluruhan geometri gitu. Sehingga rumusnya adalah Mn sama dengan M0 kali ini ya, 1 min I pangkat N. Kenapa dia nggak kali R pangkat N ya? Karena di sini diketahui persentasenya gitu ya. Jadi M0 diketahui adalah 200 juta awal-awal gitu ya, dikali dengan 1 minus I-nya, penyusutannya 20%. 20% itu adalah 20/100 gitu ya. 20/100 itu sama dibagi 20/100 dibagi, hasilnya adalah 0,2. Nah, jangka waktunya adalah 5 tahun ya, karena diketahui berapa setelah 5 tahun ya harganya. Nah, kita ditanya setelah 5 tahun M, berarti M5 gitu ya. Berarti M5 itu sama dengan mulanya harganya 200 juta dikali dengan 1 minus 0,2 pangkat berapa tahun tadi, 5 gitu. Jadi 1 kurang 0,2 adalah 0,8, pangkatkan 5 adalah 0,32768 dikali dengan 200 juta adalah 65.536.000. Jadi harga mobil itu setelah dipakai 5 tahun menyusut menjadi 65.536.000 rupiah gitu ya harga. Nah, kita lihat contoh 2. Suatu pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2010 sebanyak 20.000 unit kendaraan. Tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Berapa jumlah produksi pada tahun 2016? Nah, kita harus tahu dulu analisa ini soalnya apa. Karena bicara tentang turun, bicara tentang peluruhan ya. Nah, sekarang dia masuk soal apa? Aritmatika atau geometri. Kita lihat nih, bicara dengan turunnya tiap tahun turun gitu dengan 100 unit, berarti kita bicara tentang ini beda nih, bedanya gitu, berarti 100 gitu ya, 100. Nah, berarti ini aritmatika gitu ya. Nah, kita berarti punya ini M0 nya gitu. Jadi berapa produksi tahun 2016 gitu ya, berarti berapa periodenya? N sama dengan 6 gitu. Jadi nanti kita masukkan ke dalam rumusnya ini gitu ya, Mn sama dengan M0 kurang Bn, hasilnya nanti setelah tahun 2016 itu dia pada tahun 2016 dia turun menjadi 19.400 unit gitu. Nah, sekarang kita belajar bunga majemuk ya, bunga majemuk. Salah satu aplikasi barisan dan deret pada bidang ekonomi adalah perhitungan bunga pada simpanan uang di bank atau koperasi atau lembaga lain sejenisnya. Terdapat 2 macam jenis bunga pada simpanan ya. Bunga tunggal, ada yang pertama bunga tunggal, itu dia memakai rumus barisan aritmatika kayak pertumbuhan gitu ya, kayak pertumbuhan untuk aritmatika. Nah, rumusnya makanya sama nih, M0 kali 1 tambah I kali N gitu ya, sama kayak tadi kalau kita lihat di depan sebelumnya itu sama dengan pertumbuhan ya, rumus pertumbuhan untuk aritmatika. Nah, metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan aja. Rumus bunga tunggalnya adalah kayak tadi ya, M0 kali 1 tambah IN. Nah, Mn itu apa? Tapi kalau ini definisinya Mn adalah nilai modal simpanan periode ke N. Kalau M0 itu nilai modal awal. Nah, ini tadi kalau tadi jumlah, kalau sekarang modal, bicara modal awal karena bunga itu bicara tentang simpanan ya. Modal awal simpanan. Nah, I persentase bunga simpanannya berapa. Nah, N periode pembungaan ada berapa lama gitu. Sedangkan bunga majemuk itu bicara tentang barisan geometri gitu. Nah, rumusnya kayak sama tadi pertumbuhan, cuman dia ya ini pangkat N aja gitu, sama kayak rumus pertumbuhan geometri ya. Nah, bunga majemuk itu apa? Metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan ya. Ini pada periode bunga berjalan. Jadi kalau tadi yang aritmatika berdasarkan modal awal ya, kalau ini berdasarkan pada periode bunga berjalan ya.
Nah, MN adalah nilai modal simpanan setelah periode KN setelah berapa waktu itu. Kemudian M0 adalah nilai modal awal simpanan. I-nya persentase bunga simpanannya berapa. N adalah periode pembungaannya. Contoh 1. Kita lihat. Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta rupiah dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengembalian Pak Ahmad. Nah, karena bicara tentang mengambil 2% dari pokok pinjaman per bulan, maka dia adalah kita masukkan ke dalam rumus bunga tunggal ya, gitu. MN sama dengan M0 tambah 1 kali 1 tambah I kali N. Nah, modal awalnya itu punya bank koperasi itu adalah 40 juta ya, dengan imbalan jasa berupa sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. 2%, berarti 2% sama dengan 2/100 yaitu 0,02. Nah, kita butuh N-nya berapa lama? 6 bulan gitu ya. Nah, ini kan per bulan, berarti dia setelah 6 bulan, berarti M6. Jadi M6 sama dengan M0 kali 1 tambah I kali N-nya 6, berarti M6 sama dengan M0 tambah 1 kali I kali 6. Nah, M6 nya sama dengan 40 juta kali 1 tambah tadi persentasenya 0,02 kali 6, hasilnya adalah 40 juta kali 1,12. Hasilnya adalah setelah 6 bulan total pengembalian Pak Ahmad menjadi 4.480.000 rupiah. Ini ya, ini bunga tunggal. Nah, contoh 3 ya, kita langsung ke contoh 3 aja. Santi menyimpan uangnya di bank sebesar 2 juta rupiah. Nah, kita tahu ini berarti dia modal awalnya M0 ya. Setelah 3 tahun, uang tabungan Santi menjadi 2.692.000. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, maka berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Wah, udah dibilang namanya bunga majemuk. Nah, dalam sistem ini maka kita punya rumusnya MN sama dengan M0 sama dengan MN sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat N gitu kan. Nah, N-nya berapa tadi? Nah, setelah 3 tahun nih, setelah 3 tahun. Nah, karena bicara tentang tahun, maka tanya juga berapa persen per tahun gitu ya. Berarti ini diketahui yaitu 2.662.000. M0-nya diketahui yaitu 2 juta. Yang kita ditanyakan adalah I-nya berapa gitu kan. Oke, kita masukkan dalam. Nah, sehingga dapat, nah tadi kan 2 juta kali I 1 tambah I pangkat 3. Nah, karena ini kali, ini bisa dipindahin ke sini jadi bagi ya. 2.662.000 bagi 2 juta yaitu 1,331 sama dengan sisanya adalah 1 tambah I pangkat 3 gitu ya. Nah, kita lihat di sini 1,331 itu kan adalah sama dengan 1,1 pangkatin 3 gitu ya. Nah, ini udah sama, kiri kanan pangkat 3, karena sudah sama maka kita tinggal menyamakan yang di dalamnya yang belum sama, yaitu 1,1 sama dengan 1 tambah I. Nah, I sama dengan 1,1 kurangi 1, pindah ke sini ya. Nah, sehingga I persentase bunganya adalah 0,1. Nah, jadi persentase bunga bank adalah 0,1. Nah, kalau kita bikin dalam persen berarti 0,1 kan sama dengan 1/10 kali untuk persen dikali 100%, berarti sama dengan berapa? 100 bagi 10 yaitu 10%. Jadi persentase bunga bank adalah 10%. Anuitas. Nah, sekarang kita belajar tentang
Anuitas bukan hal baru dalam kehidupan ekonomi, semisal kita membayar sewa rumah atau asuran kredit gitu ya, ada motor, rumah, bank, nah gitu ya, ataupun uang tabungan kita di bank yang setiap bulan mendapatkan bunga. Itu adalah semuanya contoh konkret dari anuitas. Ada dua macam anuitas, ada anuitas pasti, ada anuitas tidak pasti. Anuitas pasti yaitu anuitas yang tanggal pembayarannya mulai dan terakhirnya udah pasti gitu ya, pasti. Contoh misalnya KPR, kredit bank, kredit mobil, ini untuk anak ekonomi nih ya, atau siapapun gitu yang melakukan pinjaman gitu ya. Anuitas tidak pasti yaitu anuitas yang jangka pembayarannya tidak pasti. Nah, tidak pasti contohnya pembayaran santunan asuransi kecelakaan. Nah, anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau harus diterima pada setiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit gitu ya. Jika suatu pinjaman akan dikembalikan secara anuitas, maka ada 3 komponen yang menjadikan dasar perhitungan, yaitu pertama besar pinjamannya, besar bunganya, sama jangka waktu dari jumlah periode pembayarannya. Anuitas yang diberikan secara tetap pada setiap akhir periode mempunyai 2 fungsi, yaitu pertama membayar bunga atas hutang dan kemudian mengangsur hutang itu sendiri, sehingga konsepnya anuitas itu sama dengan bunga atas hutang plus angsuran hutangnya gitu ya. Jika utang sebesar M0 mendapatkan bunga sebesar B per bulan, ini bunga disimbolkan dengan B, dan anuitas kita sebesar A, nah maka dapat ditentukan besar bunga pada akhir periode KN itu adalah rumusnya BN, misalnya periode ke berapa bulan, misalnya 6 berapa atau berapa tahun, B berapa gitu ya, sama dengan 1 tambah bunganya berapa dipangkatkan dengan N nya periodenya berapa lama dikurangi 1 dikali dengan B kali M kurangi dengan A tambah A, itu anuitas. Sedangkan besar angsuran pada akhir periode KN itu angsurannya AN sama dengan rumusnya adalah 1 tambah B pangkatkan N kurang 1 dikali dengan A, anuitasnya berapa dikurangi B kali M. M tadi tuh pinjamannya berapa tadi ya. Nah, sedangkan sisa hutangnya MN nya sama dengan 1 tambah bunganya berapa dipangkatkan N dikali dengan tadi pinjamannya berapa M kurangi anuitasnya berapa dibagi dengan si B bunganya, tambah setelah ini dikalikan, nah ini dulu dikalikan ya, baru kemudian ditambah dengan A per B gitu ya. Sedangkan besar anuitas besar anuitas untuk membayar hutang sebesar M0 dengan bunga sebesar B per bulan selama N bulan adalah anuitas sama dengan B kali bunganya kali berapa kali pinjamannya berapa M0 dikali dengan 1 tambah B bunganya berapa dipangkatkan dengan N. Jadi ini dulu dikerjakan, habis itu baru dikalikan ini ya, kemudian dibagi dengan 1 tambah B pangkatannya berapa dulu, kemudian dikurangi 1 ya. Nah, habis itu nanti dibagi dengan yang ini. Nah, contoh, sebuah pinjaman sebesar 20 juta rupiah akan dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta. Jika suku bunga 5% per tahun, maka tentukan besar angsuran, bunga, dan sisa hutang tahun ketiga gitu ya. Nah, dari sini dari soal kita ketahui bahwa pinjamannya sebesar 20 juta, berarti ini adalah M-nya. Nah, akan dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta ya. Jadi anuitasnya adalah 4 juta ya, 4 juta. Jika suku bunga adalah 5% per tahun ya, 5% per tahun, jadi ini bunganya B, ini B ya, ini anuitas tadi ya. Jika suku bunganya 5% per tahun, besar angsuran bunga dan sisa utang tahun ketiga adalah berapa? Tahun ketiga, berarti N-nya periode adalah 3 gitu ya. Nah, kita taruh di sini sehingga untuk mencari angsuran itu tadi rumusnya adalah sama dengan ini tahun ketiga ya, A3 berarti ya, sama dengan 1 tambah B 3 kurang 1 kali A minus B kali M. Nah, tambahkan lagi 1 tambah bunganya tadi 5%, kita rubah menjadi tadi 5 per 100 yaitu 0,05.
sama dengan ini 1 tambah 0,05 pangkatkan 3 kurang 1 dikali 4 juta nih harusnya ya tuh saya 4 juta segini, titiknya di sini 4 juta kurangi 0,05 kali 20 juta. 0,05 kali 20 juta adalah sejuta ya, sejuta. Setelah itu 4 juta kurang sejuta yaitu 3 juta, sehingga 1,05 pangkatkan 2. Kenapa pangkatkan 2? Dapat dari 3 kurang 1 yaitu 2. Nah, habis itu 1 tambah 0,05 adalah 1,05. Nah, 1,05 dipangkatkan 2 adalah 1,1025 dikali dengan 3 juta. Nah, jadi angsurannya itu tahun ketiga adalah 3.307.500 rupiah. Ini angsuran tahun ketiga yaitu 3.307.500 rupiah. Nah, untuk mencari bunganya adalah rumusnya adalah bunga tahun ketiga itu adalah 1 tambah B nya berapa pangkatkan N kali B kali M kurang A tambah A. Jadi 1 tambah 0,5 kali 3 pangkat 3 kurang 1 kali 0,05. Ini B nya 0,5 kali M nya 20 juta tadi dikurang anuitasnya 4 juta ditambah 4 juta. Jadi 1,5 pangkat kenapa 2 karena 3 kurang 1. 1,5 pangkat 2 kali 0,05 kali 20 juta yaitu 1 juta. 1 juta kurangi 4 juta adalah minus 3 juta ya, minus 3 juta ditambah dengan 4 juta. Nah, jangan dikerjakan ini dulu ya, tapi kalikan dulu ini ya. Jadi 1,5 pangkat 2 itu berapa hasilnya? Dikali dengan min 3 juta adalah minus 3.307.500 tambah 4 juta ini. Tambah 4 juta. Jadi jangan ditambah ini dulu ya. Min 3 tambah 4 enggak, tapi dikalikan dulu ini. Nah, hasilnya berapa ditambah dengan 4 juta. Jadi bunganya pada tahun ketiga adalah 692.500 ya. Nah, untuk sisa utang rumusnya adalah MN sama dengan 1 tambah B pangkat N kali M kurang A per B tambah A per B. Jadi 1 tambah 0,05 pangkat 3 dikali dengan 20 juta kurang 4 juta bagi 0,05 berapa nih hasilnya ini? Nah, habis hasilnya ini berapa dikalikan dengan ini nanti baru nanti terakhir ditambah dengan 4 juta bagi 0,05 ya. Nah, hasilnya daripada ini 20 juta kah kurang ini hasilnya adalah minus 60 juta dikali dengan hasil daripada ini adalah 1 juta 1, bukan 1 juta 1,15765 kali minus 60 juta tambah dengan nah ini 4 juta bagi 0,05 kan adalah 80 juta. Kalikan dulu ini, kalikan berapa ditambah dengan 80 juta. Hasilnya adalah sisa utangnya pada tahun ketiga adalah 10.542.500 rupiah. Oke, demikian tentang anuitas. Jadi anak-anak demikian untuk pelajaran hari ini, pelajaran tentang deret geometri tahingga dan kemudian barisan dan aplikasi pada barisan dan deret aritmatika dan geometri. Mudah-mudahan yang mengerti ya. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Semangat!